Meskipun bioskop sudah mulai beroperasi, tapi faktanya dominasi layanan nonton streaming ini masih diminati dan masih ada di hati para penontonnya. Sebagai alternatif tontonan saat hiburan, tontonan streaming online ini juga bisa menjadi alasan untuk bisa lebih betah di rumah saja. Lalu bagaimana nasibnya di tahun 2021 ini? Sudah ada pengamat media sosial Enda Nasution. Selamat malam Mas Enda. Baik, selamat malam Mas Enda. Halo, selamat malam Mbak. Mas Enda, udah nonton film apa aja nih? Udah sedikit-sedikit. Mas, kalau kita bicara soal layanan streaming yang menjadi dewa lah bisa dikatakan ya di tahun 2020 selama masa pandemi. Trennya ke depan akan seperti apa Mas? Apakah kira-kira ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi adanya perubahan dari pola penonton yang lebih tertarik untuk nonton streaming dibandingkan nonton bioskop gitu kalau di waktu pandemi seperti ini? Ya tentu ada beberapa kelebihan ya. Ya salah satunya adalah kita bisa mengatur waktu sendiri, lalu program apa yang kita pengen dapatkan. Lalu juga tentunya kita juga bisa mendapatkan rekomendasi mungkin film-film baru atau seri-seri baru yang kita nggak pernah tahu sebelumnya gitu. Dan kalau sekarang sih saya menikmati ini ya, film-film yang, karena kan tentunya layar bioskop terbatas ya. Tapi kita bisa explore film dari berbagai negara, dengan berbagai bahasa gitu. Dan kita juga bisa melihat gaya-gaya film yang berbeda yang daripada film Hollywood katakanlah begitu yang selalu biasanya mendominasi layar bioskop kita gitu ya. Jadi ya memang lebih banyak konten, lebih banyak kita bisa explore lebih banyak. Lalu nah satu lagi adalah tentu kenyamanan untuk bisa menonton di rumah sendiri dan untuk bahkan mungkin secara lebih private ya, bisa di laptop atau bahkan di layar handphone, bisa di kamar sendiri juga gitu. Oke, vaksinasi kan sudah mulai dilakukan nih Mas, program vaksinasi di Indonesia. Apakah kemudian hal ini juga akan berpengaruh? Salah satunya tentang bagaimana pola masyarakat untuk menikmati layanan streaming, apakah kemudian nanti akan mulai bergeser untuk tidak lagi 100% menikmati layanan streaming, Mas? Kalau menurut saya sih memang ini ya yang pasti menurut saya layar bioskop tidak akan hilang gitu. Pasti tetap masing-masing kalau kita belajar dari sejarah, begitu juga platform digital, begitu juga berbagai bentuk media, begitu juga menurut saya layanan streaming ini masing-masing nanti akan punya ininya sendiri-sendiri ya, akan punya penggemarnya sendiri-sendiri gitu. Ada beberapa kelebihan yang tentu yang nggak bisa kita dapatkan dengan nonton di layar TV misalnya gitu atau di rumah sendiri. Ada sebuah experience lain yang ditawarkan kalau kita nonton layar bioskop. Nah tentunya dengan kondisi pandemi seperti sekarang, sayangnya memang jadi terbatas kapasitas tempat duduk bioskop juga kan dibatasi ya, hanya 50% atau bahkan kurang. Sehingga ya akhirnya pilihannya saat ini kita jatuh ke layanan streaming gitu. Berarti artinya Mas Enda bahwa konten digital berupa tayangan streaming ini masih akan jadi primadona ya Mas ya di tahun 2021 nanti? Menurut saya 2021 ini kalau sekarang kita lihat penyedia layanan streaming juga makin banyak gitu ya. Lalu kemudian ya tadi lebih banyak tawaran konten akan tetap jadi primadona sih menurut saya, terutama karena tadi ya di satu sisi memang mungkin tanpa ada pandemi pun pasti akan ada peralihan gitu. Tapi apalagi sekarang dengan adanya pandemi kita makin terbatas untuk ke bioskop secara langsung. Sayangnya masih dalam seperti itu. Kalaupun nanti dalam kondisi sudah akan membaik, sudah vaksin sudah lebih banyak yang mendapatkan, ada herd immunity pun kita kayaknya nggak akan kembali ke zaman waktu masih sebelum ada pandemi ya. Nanti akan tetap ada protokol kesehatan. Betul. Lalu mungkin ada tempat duduk juga bisa jadi diatur tidak sama seperti sekarang gitu. Iya, karena walaupun sudah divaksin pun nanti penerapan protokol kesehatan harus terus dilakukan ya Mas Enda ya. Mas Enda, yang menarik adalah bagaimana kemudian nanti kompetisi yang dilakukan antara layanan streaming yang ada nih. Karena kan yang harus diraih hatinya para penontonnya ini banyak. Tapi layanan streaming juga mulai bermunculan satu sama lainnya. Bagaimana kemudian pola kompetisi yang ada? Yang akhirnya saya sebagai penonton ya, sebagai pengguna, akhirnya mungkin menurut saya ya tidak ada macam loyalitas terhadap satu layanan streaming gitu. Yang saya inginkan bukan hanya nonton di
ya itu, tapi saya pengen nonton kontennya gitu kan. Nah akhirnya salah satu strategi yang saya lihat adalah memang para pemilik konten harus punya konten atau film atau series eksklusif yang hanya muncul di platform streamingnya dia gitu ya. Tentunya sebelumnya sudah punya konten yang lama, portfolio yang lama, itu semua bisa dikeluarin. Tapi yang baru-baru juga kan akhirnya pelayanan streaming pun akhirnya menjadi sebuah produsen ini ya, produsen konten gitu. Jadi ada yang original memang dibuat dan hanya tersedia di layanan streaming itu aja gitu. Ujung-ujungnya kita pengen kontennya kok, bukan pengen pemilih layanan streaming gitu. Oke, jadi bagaimana kemudian nanti layanan streaming ini bisa menghasilkan konten-konten yang ada. Nah, kalau dilihat dari kondisi seperti itu, apa kemudian yang harus menjadi perhatian dari penyedia layanan streaming? Tentunya yang pertama harga ya. Sekarang ini juga akan makin banyak penggunanya kalau makin banyak tawaran, mungkin paket-paket diskon gitu yang bisa jadinya jadi lebih affordable lagi. Lalu kemudian ya variasi konten yang banyak dan juga menarik. Dan yang terakhir menurut saya sih memang mau nggak mau karena kita nontonnya menggunakan data, jadi pasti juga apalagi kalau bisa digabung atau dibanding dengan data akan jauh lebih baik lagi gitu. Jadi masih panjang sih menurut saya, dan ini mungkin PR besar juga buat para pembuat konten yang lain ya. Tapi ujungnya kalau untuk pembuat kontennya sendiri menurut saya juga bukan pilihan ya, karena gini, nanti pada satu akan tersedia di bioskop, tapi nanti setelah bioskop sudah selesai masanya ya dia tentu pemilik konten juga tidak akan keberatan kalau nanti kontennya tersedia juga di layanan streaming gitu. Oke, berarti itu dia ya bahwa layanan streaming ini memang masih akan terus menjadi primadona di tahun 2021 dan proyeksinya akan tetap seperti itu. Jadi bagaimana nantinya bisa menghasilkan konten-konten yang lebih bisa menarik hati para penonton. Terima kasih banyak Mas Enda Nasution sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Jangan lupa nonton film ya Mas, di rumah saja.